Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu baik ya, dan jangan lupa untuk bahagia. Kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas materi matematika, dan hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Di bagian yang pertama kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajaran: yang pertama memahami pengertian dari translasi, yang kedua menentukan translasi pada titik, dan yang ketiga menentukan translasi pada kurva. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan kita, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Translasi pergeseran. Translasi atau pergeseran itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Untuk memahami konsep translasi, kita bisa menggunakan pendekatan koordinat. Untuk X positif ke arah kanan, X negatif ke arah kiri. Kalau Y positif ke arah atas dan Y negatif ke arah bawah. Baik, langsung saja. Oh iya, untuk titik A, X, Y jika ditranslasikan oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dan bisa dituliskan dengan rumus X aksen, Y aksen itu sama dengan komponen translasinya ditambah titiknya X, Y. Baik, kita langsung masuk di contoh. Titik A 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T sama dengan negatif 34. Tentukanlah bayangan A. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan berbagai alternatif ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan sistem koordinat kartesius seperti ini. Jadi ini sistem koordinat kartesius. Ini sumbu X ya. Oke. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke. Nah, kita tahu bahwa titiknya A2,3. Di mana titik A2,3? Ya, A2,3 ya. Di sini titiknya A2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Berarti titik A 2,3 itu di sini. Kita kasih nama saja ya. Titik A 2,3. Nah, sekarang titik A 2,3 ini akan kita geser. Nah, kita perhatikan di sini komponen translasinya. Ini negatif 3 ini adalah komponen X. 4 ini adalah komponen Y. Nah, kesepakatannya tadi bahwa kalau X positif kanan, X negatif kiri. Kalau Y positif atas, negatif bawah. Seperti itu ya. Nah, sekarang di sini X-nya negatif 3. Negatif berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Berapa langkah? 3. Hitung ya. 1, 2, 3. Sesampai di sini kita kemana lagi? 4 langkah. Ke arah mana? Ke arah atas. Kenapa? Karena positif. Y positif atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bayangan titik A. Boleh kita tuliskan A aksen. Koordinatnya berapa? Oh, di sini negatif 1, di sini 1, 2. Oh, maaf. Salah di sini ya. Salah. Oh, maaf, anggap aja 3 itu. Berarti di sini 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini aksen berarti koordinatnya berapa? Negatif 1,7. X-nya negatif 1, Y-nya 7. Nah, itulah bayangan titik A. Sehingga nanti boleh Anda tuliskan A aksen negatif 1,7. Artinya bayangan dari titik A adalah negatif 1,7. Itu kita menggunakan pendekatan gambar ya, sistem koordinat kartesius. Atau boleh juga Anda menggunakan rumus ini yang tadi sudah ada ya. X aksen, Y aksen sama dengan komponen translasinya ditambah titiknya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan translasinya adalah negatif 34. Tulis saja titiknya 2, 3. Oke, ini penjumlahan matriks biasa, langsung aja. Berarti X aksen, Y aksen negatif 3 tambah 2.
Negatif 1, 4 tambah 3, 7. Nah, selesai. Ini adalah bayangan dari titik A. Atau kalau kita mau tambahkan di sini, X aksen, Y aksen, negatif 1, 7. Nah, ini kan bayangan dari titik A tadi ya. Sehingga A aksennya adalah negatif 1,7. Oke, baik. Nomor 2. Titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 3 negatif 2. Menghasilkan bayangannya A aksen 4, negatif 1. Koordinat titik A-nya berapa? Nah, kalau yang tadi diketahui titiknya, kemudian diberikan translasinya yang ditanyakan bayangannya. Nah, hari ini yang nomor 2 ini diberikan translasi, kemudian diketahui bayangannya. Yang ditanyakan koordinat titik semula. Bagaimana mencarinya? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. X aksen di aksen sama dengan matriks translasinya ditambah titiknya. Nah, ini kan boleh saja kalau dituliskan X aksen Y aksen sama dengan ini ditambah ini. Berarti ini itu sama dengan X aksen Y aksen dikurang ini. Boleh kan seperti itu. Nah, kemudian dimasukkan saja. Oke, disubstitusi X aksen Y aksen bayangannya. Ini 4, negatif 1 ya. Dikurang titiknya ini. Oke, dioperasikan biasa saja. Berarti XY sama dengan 4 kurang 3, 1. Negatif 1 kurang negatif 2, 1. Selesai. Jadi koordinat titik A semula adalah 1,1. Oke, demikian. Bisa ya. Oke, nomor 3. Garis K dengan persamaan 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan matriks translasi T sama dengan negatif 1, negatif 3. Tentukanlah bayangan garis K tersebut. Oke, baik. Nah, kita ambil sembarang titik X, Y yang memenuhi persamaan nih. Jadi langkahnya seperti itu. Kita ambil sembarang titik X, Y yang memenuhi persamaan ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita gunakan rumus dasar tadi bahwa X aksen Y aksen sama dengan matriks translasi ditambah titiknya. Kan seperti itu. Nah, berarti ini boleh sederhanakan X aksen Y aksen sama dengan matriks translasinya negatif 1, negatif 3 ditambah XY. Diuraikan berarti sama dengan X kurang 1 per Y kurang 3. Nah, dari sini kita punya dua persamaan. Ini kan persamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama pada pembelajaran yang sebelumnya. Manakala ordonya sama dan unsur-unsur yang seletak sama. Nah, di sini kita punya unsur yang seletak yang sama. Mana itu? Berarti X aksen ini seletak dengan X kurang 1. Makanya kita tuliskan di sini X aksen sama dengan X kurang 1. Nah, kemudian kita ambil variabel X-nya. Kalau X aksen sama dengan X kurang 1, maka X-nya itu sama dengan X aksen ditambah 1. Demikian ya. Kenapa kita ambil X-nya? Karena nanti akan kita substitusi ke persamaan awal ini. Seperti itu. Yang kedua, Y aksen itu sama dengan Y kurang 3. Nah, sama. Ini kita ambil variabel Y-nya. Berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, setelah kita dapatkan X sama dengan X aksen ditambah 1 dan Y sama dengan Y aksen tambah 3, selanjutnya disubstitusi ke persamaan semula. Oke, persamaan semulanya mana? Ini 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Substitusi aja, X-nya diganti X aksen ditambah 1 dan Y-nya diganti dengan ini, Y aksen ditambah 3. Maka seperti ini. Kemudian substitusi saja, kalikan masuk. Ya, oke, dapat seperti ini. Disederhanakan 2X aksen kurang 3Y aksen kurang 3 sama dengan 0. Nah, aksen itu adalah simbol dari bayangan, begitu. Sehingga jadi persamaan bayangannya adalah 2X kurang 3Y kurang 3 sama dengan 0. Kalau kita sudah menggunakan kata bayangan seperti ini, ya, bayangan, maka aksen yang di sini itu sudah nggak ditulis lagi karena aksen itu adalah simbol dari bayangan. Seperti itu ya. Jadi persamaan bayangannya adalah 2X kurang 3Y kurang 3 sama dengan 0. Nomor 4. Garis G ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 1, 2. Menghasilkan garis G aksen itu 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Persamaan garis G-nya adalah, oke, baik. Nah, kalau tadi diketahui suatu persamaan garis kemudian diberikan matriks translasinya. Nah, hari ini terbalik. Yang nomor 4 ini diketahui matriks translasinya kemudian diketahui bayangannya. Yang ditanyakan adalah persamaan garis G.
persamaan garis yang semula itu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, yang pertama, kita tahu bahwa 3x kurang 2y kurang 6 sama dengan 0 ini adalah persamaan bayangan garis G. Kan gitu ya. Jadi 3x kurang 2y kurang 6 sama dengan 0 ini adalah persamaan bayangan dari garis G. Sehingga 3x kurang 2y kurang 6 sama dengan 0 ini boleh kita tuliskan dalam bentuk 3x aksen kurang 2y aksen kurang 6 sama dengan 0. Karena tadi dikatakan bahwa aksen simbol dari bayangan. Nah, seperti itu. Kemudian kita gunakan rumus yang sebelumnya bahwa x aksen y aksen sama dengan XY ditambah matriks translasinya. Atau boleh saja matriks translasi ditambah titik XY-nya. Sama saja ya, karena penjumlahan bersifat komutatif. Ini bisa kita uraikan, x aksen y aksen sama dengan XY ditambah matriks translasinya adalah negatif 1, 2. Oke, diuraikan x aksen sama dengan x kurang 1, y aksen sama dengan y tambah 2. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa yang diketahui adalah bayangan ini. Ya. Maka nanti substitusinya kemana? Ke persamaan bayangan ini. Berarti yang kita butuhkan adalah x aksen dan y aksen. Nah, di sini ini sudah kita dapatkan x aksennya sekian, y aksennya sekian. Maka yang ini tidak perlu lagi dimodifikasi. Ya, jadi tidak perlu lagi dimodifikasi menjadi misalnya ini. Tidak perlu lagi ditulis x sama dengan x aksen ditambah 1. Tidak perlu. Atau yang ini y sama dengan y aksen kurang 2. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena memang yang kita cari adalah x aksen y aksen. Seperti itu. Jadi gimana? Oke, langsung saja. Berarti selanjutnya dia apa? Akan disubstitusi. Nah, substitusi ke persamaan ini 3x aksen kurang 2y aksen kurang 6 sama dengan 0. Nah, substitusi aja, x aksennya diganti dengan ini x kurang 1, y aksennya dengan y tambah 2. Selanjutnya disederhanakan berarti 3x kurang 3. Oh, maaf, keliru ini. Keliru ya. Maaf, keliru ini. Ini berarti maaf, keliru. Harusnya gimana? Harusnya adalah kali masuk ini berarti 3x kurang 3 kurang 2y kurang 4 kurang 6 sama dengan 0. Demikian ya. Oke, disederhanakan berarti ini 3x kurang 2y negatif 3 negatif 4 negatif 6 berarti negatif 13 sama dengan 0. Nah, selesai. Nah, inilah persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya, jadi persamaan G, persamaan garis G-nya ini 3x kurang 2y kurang 13 sama dengan 0. Nah, demikian. Oke, baik, kita ke latihan soal. Ada berapa soal ini? Silakan, ada 3 soal ya. Silakan Anda kerjakan. Jika Anda mengalami kesulitan atau kendala, Anda bisa tulis komentar, pertanyaan, di kolom komentar. Ya, seperti itu. Ada 3 nomor, silakan dikerjakan ini untuk agar kita pemahaman kita tentang materi menjadi lebih baik. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan isi komentar Anda di kolom komentar. Oke, demikian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan boleh juga Anda share ke teman-teman Anda yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.